balik lagi sekarang ini di episode yang beda, tapi dengan bintang tamu yang sama. Kita masih ngobrol seputar Angela Jolie dan juga Christmas ya. It's getting closer to Christmas, dan kalau kemarin kita ngomongin seputar 2020 dan juga keluarganya Angela Jolie. Nah, sekarang kita mau ngomongin seputar Christmas nih sama Angela Jolie. Apa Natal buat Angela Jolie? It's the most wonderful time of the year. Natal paling indah banget, paling indah. I always dream. Aku tuh selalu picture Natal itu bersalju, terus kayak warm banget dalam hati. Terus kan lagu-lagunya banyak yang indah-indah, musiknya banyak yang indah-indah. Yes. Yang pastinya Natal tuh selalu momen yang paling ditunggu-tunggu sih dalam 1 tahun itu sih. Iya. Gimana tuh perannya Ciela sama Han untuk ngajarin Hansel? Gimana makna Natal nih? Apa ya masa? Nah, tahun ini ada sesuatu yang aku ajak. We have a mission ya. Kemarin kita baru mulai mission ini. Jadi tahun ini instead of dia menerima hadiah dari Santa, dia kan udah umur 6, udah mulai mengerti. Jadi instead of dia menerima hadiah dari Santa, dia yang aku ajak jadi Santa. Jadi kemarin itu kita belanja. Dia mau kasih siapa? Nah, Hansel, kita mau kasih barang, Hansel jadi Santa, kasih barang ke orang-orang yang unfortunate. Gue bilang kayak gitu, yang kurang beruntung. Terus dia kayak nanya, Mama kurang beruntung tuh apa sih? Ya, misalnya gini, nggak bisa makan, terus nggak punya baju yang bagus, terus nggak punya rumah yang bagus. Nah, itu orang yang kurang beruntung. Aku jelasin kayak gitu. Oh gitu, unfortunate people, dia bilang gitu. Terus akhirnya kemarin itu kita bertiga-tiga kita ke supermarket. Jadi kita belanja beras, kita belanja gula, kita belanja Indomie, kopi, ya pokoknya kebutuhan makanan yang inilah ya yang utama gitu. Terus Hansel yang ngambil sendiri, dia yang ngitung, termasuk ngangkat beras. Dia berdua kopinya semangat banget walaupun berat. Terus kayak proses masukin juga dia yang bantuin gitu. Jadi aku tuh pengen Hansel tuh malah berbagi gitu, instead of kayak hadiah aku apa tahun ini, tapi kayak tahun ini gue bisa kasih apa gitu, lewat perbuatan gitu. Jadi that's the meaning of Christmas sih. Tahun ini semoga sih Hansel kayak jadi peka gitu. Cuman ada sesuatu yang lucu sih, aku pengen cerita juga. Jadi kan aku nanya sama Hansel, bagi-bagi ya. Kenapa? Ya gimana sih? Jadi aku kan Ma Hansel, ayo Hansel, kita bagi-bagi ya, nanti kita lihat sambil kita mission, cari nih kira-kira yang mana ya orang yang kurang beruntung gitu. Terus dia bilang gini, we have to ask, katanya. Kita harus cek dulu, apakah benar dia kurang beruntung, soalnya kadang-kadang ada yang bohong, katanya. Aku bilang anak umur 6 tahun. Wow. Maksudnya dia gini, dia orang yang benar-benar butuh gitu, jangan sampai dia kasih terus salah, ternyata orang itu pura-pura doang. Aduh, lucu banget sih abang anak kecil ya. Jawab apa tuh? 6 tahun dia udah bisa tanya loh. Kita harus teliti lokasinya, kalau enggak ntar misalnya itu salah orang gitu kan. Iya, dia bisa bilang kayak gitu, we have to check katanya, we have to ask. Dia bilang, apakah benar orang itu unfortunate? Dia bilang, so some people lie, katanya. Oh my god, aku nggak pernah ngajarin sih. Nah, itu dia Ci. Sebenarnya kalau gue Lighters dan juga Stephen gitu ya, karena aku udah kenal juga sama Angela Jolie. Angela Jolie ini memang she's very generous. Ini bukan karena keras ya, tapi gue banyak belajar dari Angela Jolie. Nah, gue penasaran sih, lo tuh waktu di rumah, waktu semasa kecil lo atau semasa lo tinggal sama orang tua, itu apa yang ditanamkan sama orang tua lo, sama keluarga lo sehingga membentuk pribadi lo yang seperti ini? Ada nggak pesan-pesan yang benar-benar lo bisa bawa sampai sekarang? Actually kalau di bidang ini ya, maksudnya being generous, aku masih harus banyak belajar sih ya. Terutama dari Kristi ini sangat memperhatikan orang lain. Kita jadi saling memuji nih. Jadi gimana sih? Iya, itu
kualitas yang aku masih banyak harus belajar ya. Tapi memang dari kecil tuh kita ditanamin nggak usah berhitungan gitu, apa-apa nggak usah berhitungan. Apa yang lo bisa share ya udah share aja gitu kan. Dan ya kebetulan sih Hansel karena dia anak tunggal, jadi kan dia terbiasa apa-apa dia punya sendiri. Jadi aku tuh nggak mau dia jadi pribadi yang jadi egois gitu. Walaupun memang dia anak satu-satunya sih, tapi gue pengen kayak dia bisa sharing. Kayak kemarin kita juga pernah bawa dia ke yayasan anak kanker itu ya YKK. Jadi di situ dia juga lihat banyak anak yang unfortunate gitu kan. Ada juga yang udah divonis tinggal punya waktu berapa lama, padahal masih kecil gitu, kayak sedih banget kan, maminya tuh sampai nangis-nangis gitu. Dan di situ tuh dia belajar kasih hadiah dia yang belum dia unboxing gitu. Dia bawa tapi dia belum unboxing, terus dia tuh kasih gitu. Jadi kan buat anak kecil di situ lumayan susah ya. Kadang dia kalau punya barang, gue yang harus buka gitu. Nah di situ tuh dia belajar kayak dia kasih hadiah yang baru biar kakaknya yang kanker itu yang buka gitu. Ya, tapi actually ya kalau boleh jujur aku masih harus banyak belajar sih about being generous. Soalnya banyak banget yang butuh bantuan ya. So many people are hurting in these times. Nggak mesti dalam bentuk barang sih. Pasti itu karena Ciela ya, maksudnya Hansel seperti ini juga pasti karena rumahnya, keluarganya tuh benar-benar hangat. Betul. Benar-benar terasa, benar-benar ya wow, suasananya juga pasti enjoy banget di dalam rumah tuh. Nah, gimana sih caranya bisa ngebangun dalam satu keluarga, dalam jadi sebagai istri dan sebagai ibu juga, Hansel. Jadi sebuah rumah ini jadi benar hangat, kolaborasinya bersama pasangan. Ya, puji Tuhan sih aku dapat suami yang sabar. Gue ngaku duluan. Suami aku tuh sabar orangnya. Halo Ko Ahan, kami sudah terhubung dengan Ko Ahan. Bercanda sih, silakan lanjutin. Ya, aku kadang-kadang tuh aku boleh jujur sharing juga sama teman-teman. Aku tuh orangnya lebih agresif. Jadi kalau memang aku mau sesuatu, biasanya aku pengennya cepet selesai gitu, pengen cepet terus segala macam. Tapi emang Tuhan tuh kasih pasangan yang membuat kita belajar gitu ya. Jadi aku dapat pasangan yang lebih sabar, terus dia kayak yang lebih ngemong gitu ya, lebih laid back banget deh pokoknya. Jadi aku kayak yang gregetan, dia yang gitu nenangin yang di belakang gitu ya orangnya. Jadi kalau aku boleh bilang memang puji Tuhan kita bisa sampai dengan hari ini, maksudnya bina keluarga 8 tahun, udah mau 9 tahun, itu Tuhan yang kasih belajar sih. Tapi masih banyak yang harus kita pelajarin sebagai suami istri. Tapi we try our best to be the best parents for Hansel. Jadi aku nggak mau Hansel tuh kecil punya luka batin. Karena kita masing-masing kan punya luka batin dari keluarga papa mama kita dulu mungkin kan. Nah, maybe they didn't learn that before gitu. Tapi aku pengen tuh si Hansel nanti juga membina keluarga yang harmonis. Jadi apalagi yang kita bisa kasih tuh yang paling berharga sebenarnya, kalau aku berbilang ya, papi mamiku tuh kasih harta yang paling berharga ke aku itu dengan memberikan contoh bahwa mereka tuh setia satu sama lain sebagai suami istri, terus mereka care sama anaknya. Jadi bukan, it's not about money sih sebenarnya, tapi yang lebih berharga tuh contoh perilakunya mereka, terus bagaimana mereka membawa Tuhan di tengah keluarga. Walaupun yang namanya keluarga adalah ya struggle ya, apalagi 2020 ini pasti banyak banget keluarga yang struggle dan banyak banget yang bahkan cerai gitu kan di tengah-tengah pandemi ini. So ya, puji Tuhan we are becoming more and more makin deket sih. Kalau aku boleh bilang hubungan kita berdua nih, papi mami ke Hansel itu lebih kayak temen gitu. Jadi kayak teman main aja. Karena Hansel juga ngajarin kita banyak banget hal sih. He's a very amazing. Ya dia anak yang baik banget lah. Maksudnya anak yang selalu ceria gitu ya. Kadang kan betul. Kita lagi pusing, orang tua kayak ngeliat anak,
kok dia ceria-ceria aja ya, kenapa kita nggak bisa belajar dari dia ya, hidup kayak nggak ada beban aja gitu. Ya udah, what happens gitu. So yes. Aduh, gue sejujurnya sebenarnya gue to be honest ya, gue pengen keep Ella tuh nanti gitu loh, nanti untuk ketika setelah pandemi, jadi kita tuh bisa main ke rumahnya Ella and we can feel, karena kan kalau gitu kan kita wawancara sama Ellanya doang kan, karena memang kita bikin dari omongannya Ella, dan kalau misalnya ada lighters yang pernah ketemu Angela Julie, gue yakin banget they can feel the love, they can feel warm, apalagi kalau ketemu udah sama Koahan, Angela Julie, emang Hansel, udah heboh banget, bener-bener kayak happy family, dan itu yang bisa jadi contoh buat para Catholic family sekarang, apalagi pasangan-pasangan muda gitu kan ya, jadi kan bisa lebih belajar juga. Nah, tapi ini buat pelajaran juga nih, Ciela, gue pengen tahu deh, sebenarnya kehidupan, tadi kan lo sempat bilang bahwa nyokap bokap lu udah menurunkan sesuatu yang sangat baik, nilai-nilai yang kesetiaan, nilai-nilai kasih, sehingga lo tumbuh seperti itu, dapat pasangan Koahan juga benar-benar udah ditakdirkan Tuhan dengan luar biasa, dan gue sebagai orang awam melihat keluarga lo tuh salah satu keluarga yang luar biasa. Tapi apa yang lo lakukan? Apa sih, bagaimana kehidupan doa lo, bagaimana lo memelihara kehidupan doa lo pribadi, terus juga as a couple, dan juga as a family, sehingga kita tuh yang orang luar bisa ngerasain kasih Tuhan lewat keluarga lo. Apa yang lo lakukan untuk kehidupan doa lo? So, thank you sih Maria. Kita masih banyak yang harus belajar ya, so teman-teman juga kalau misalnya ada sharing, pokoknya kita saling share aja gimana sih punya keluarga yang baik. Kita masih harus belajar juga, banyak kekurangan, tapi kalau yang aku bisa share mungkin as a family we always pray every night. Kalau sebelum tidur kita tuh selalu ganti-gantian mimpi doa gitu. Kadang Hans dulu, terus habis itu Hansel, baru Mami. Hans dulu, pokoknya lucu deh kalau si Hansel itu dia hitungin, hari ini Papi, besok aku, besoknya lagi Mami, terus dia yang ingetin, Papi mana sih? Harusnya Papi. Oh enggak, Papi hari ini kerja, belum pulang. Jadi kamu pray sama Mami dulu ya. Oke, dia yang doa. Tapi besok mesti Papi gitu. Jadi kita kayak take turn gitu. Terus seru sih, itu tiap malam kita doa bareng. Terus Hansel juga mungkin dia seneng bisa di dalam doa itu dia bisa ngomong sama Tuhan. Tuhan, hari ini gigi aku tanggal, dia bilang. Gigi aku tuh lepas gitu. Kayak cerita gitu kan, selalu kayak biasain dia berdoa kayak ngomong biasa aja sama Tuhan, jangan dihafalin gitu kan. Nah itu sih yang seru banget buat aku. Gimana Ci, waktu pertama kali nanamin doa, kehidupan doa untuk Hansel sendiri, itu sejak pas berapa dan Hansel, gimana caranya mulainya? Apa kita ajak doa bareng dulu, atau mungkin ajak buka tanda salib dulu, atau gimana? Mungkin tipsnya dari dia. Kalau Hansel mulai doa sendiri tuh mulai dari dia bisa ngomong sih. Jadi aku selalu pakai pattern doa yang sama. God thank you dulu, thank you. Terus habis itu baru dia boleh minta keinginan hati dia. Itu biasa dihafalin dulu. Terus nanti kalau misalnya dia udah lumayan gede, umur 4, 5, 6 kan dia udah tahu tuh, udah lebih mengerti. Nah itu dia boleh tambahin kira-kira hari ini apa sih yang terjadi di hidup dia, terus how he feels gitu. How he feels that day. Kalau misalnya dia bilang dia sedih, ya nggak apa-apa, ngomong aja ke Tuhan, aku tuh sedih ini gitu. Tapi lebih banyak sih diajarin grateful. Nah, ya kalau aku bilang kita bertiga itu lebih penting gitu ya, lebih penting bukannya kita ngasih tahu Hansel, lo harus ini, lo harus itu, tapi lebih ke kasih contoh sih. Kalau dia lihat papi maminya kayak, misalnya ikut misa. Do you guys know that kita bisa ikutan Misa Advent yang dipimpin sama Pope Francis sendiri. Keren banget emang selama pandemi ini. Iya dong. Iya, selama pandemi ini kita bisa ikut misa dimanapun, kita bisa ikut misa internasional. Iya, parah kan, keren banget. Jadi kayak papi mamanya mungkin ikut misa atau nyanyiin lagu rohani. Dia berasa loh. Terus kayak misalnya dia main biola nih. Mami, ini kan lagu gereja ya, yang ta 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 ta, itu kan lagu Paskah. Dia pernah dengar, tapi dia nggak tahu itu lagu apa. Gitu. Mami, tapi kan lagu
gereja ya gitu. Jadi hal-hal seperti itu sih, kayak lewat musik, lewat apa yang kita lakuin, terus perlakuan kita ke orang lain ya kan, apakah kita baik atau enggaknya. Anak tuh semuanya imitasi sih. So yeah, we do our best because we love him. Anyway, Stefan ini mukanya mungkin beda tipis ya sama aku usianya, tapi emang usianya juga beda tipis sih. Tapi Stefan ini adalah pawada. Tahu nggak pawada itu apa? Papa anak dua. Dia itu papa muda, Ci. Ya kalau dari wajahnya dia udah punya sepasang, bener nggak sih, Pan? Yoi. Sepasang. Iya, udah papa anak dua loh. Steven cerita dong, dapat anak. Tapi gue juga pengen tahu. Nah, ini sih ya. Kita penasaran sebenarnya kalau misalnya dari keluarga muda itu tuh gimana perayaan Natalnya? Cerita dong. Iya, kalau dari aku sih lebih grateful banget ya masa pandemi ini. Biasanya kan mungkin kita sering keluar dan lain-lain, sering ninggalin anak juga, tapi pas lagi pandemi dapat anak dua, terus di rumah benar-benar main dan quality time bareng sama mereka, wah benar-benar momen yang gak bisa diulang sih, bener. Maksudnya kalau kita dibilang, ya ketika kita ngelihat dari pertumbuhannya dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, terus anak yang pertama udah bisa jalan, terus udah mulai bisa ngomong, itu juga wah precious banget sih, beda deh ceritanya. Mungkin Christine ntar juga mesti cobain. Karena ini ya baik teman-teman sekalian, benar. I'm so grateful bahwa gue bisa ngobrol sama Stephen dan juga Angela. Ya. Yang mudah-mudahan ini buat ketemu langsung sama kita, sama gue, sama Stephen, sama Angela, sama semua anak-anak Tuhan yang luar biasa. Tapi habis ini, setelah kita ngobrolin seputar Christmas dan juga family, kita masih akan membahas satu tema lagi. Dan ini tuh bisa dibilang salah satu puncak temanya. Jadi jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi di next episode masih bersama dengan Angela Julie.